melipir belakang dulu bisa kali, gue bilang gitu kan. Dia melipir lah ke belakang, set kecup, melipir dia ke belakang. Apaan sih? Ini orang apa dah? Tablo banget tampangnya ya. Gue ajak ngobrol malah muka mulu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Upi. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip bisa kunjungi ke Instagram gua di sini, dan jangan lupa juga buat kalian yang mau nonton video vlog gua juga, kalian bisa lihat di YouTube gua satu ini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ngops dulu ya. Sebat-sebatnya nanti aja lah ya cuy. Jadi sebelum masuk ke ceritanya nih, lu jangan pernah bosan tentang, ya mungkin kalau gua mau nyeritain atau gua pribadi pun nyeritainnya tentang Gunung Gede, karena ya sekarang pun gue lebih sering naik Gunung Gede cuy. Sekarang Januari gue belum naik gunung sama sekali malah. Dan sampai akhir Januari pun gue nggak ada jadwal naik karena memang ya istirahat. Dan ya kalau Gunung Gede tutup, gue agak mager cuy untuk ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur itu ya sesekali aja lah gitu kan. Karena memang gue mau dan tim yang lain pun lebih senang ya ke Gunung Gede nyari duitnya gitu kan. Tapi kalau untuk naik untuk fun, untuk pribadi ya baru keluar gitu. Dan itu pun harus pilih-pilih, dan rencana sih ya adalah nanti gue niat sih mau ke Lawu gitu sama seseorang. Dan oke, gue bakal lanjut. Jadi ceritanya ini pada saat itu lagi-lagi ya kita lagi ngadain open trip lah ya. Gue tuh lagi ngadain open trip. Kebetulan pada saat itu jadi gini, Mamang itu kondisi udah di atas. Jadi Mamang ini naiknya itu di hari Jumat cuy. Mamang ini naiknya di hari Jumat. Iya, dia punya tamu yang minta untuk 3 hari 2 malam. Otomatis mereka itu berangkat itu di hari Jumat kan, dan udah duluan. Nah, sedangkan gua sama Upi itu dan tim yang lainnya itu naik di hari Sabtunya karena kita ya open trip. Pada saat itu Upi ini dia minta untuk ngepush duluan, atau bisa dibilang berangkat subuh. Berangkat subuh ya, dia pengen ngejar si Mamang kan, kasihan karena dia juga, Mamang tuh minta tolong Upi untuk bawain beberapa logistik dan sebagainya gitu, makanya dia duluan. Sedangkan kalau nyuruh anak-anak ya nanti bebannya malah makin berat dan nggak tega juga mungkin dia gitu ya, nggak tahu lah ada angin apa dia lagi baik pada saat itu gitu kan. Walaupun sebenarnya ya anak-anak yang lain termasuk gua pun ya kuat-kuat aja gitu kan. Akhirnya subuh berangkat. Nah, kondisinya di belakang ini ada si Rangga, ada Angga, ada gua. Gua nggak permasalahin sih, maksudnya kayak ya gue sweeper silahkan, gue mau depan ya oke gitu kan. Cuman pada saat itu Rangga bilang, lu sweeper aja bang, gimana? Ya udah, gue mau ngikut aja, gue bilang enggak. Ya udahlah, manut aja. Kebetulan pada saat kita mau mulai trekking itu hujan deras, dan kondisi pada saat itu pun emang lagi musim hujan seperti sekarang ini cuy. Ya kita kan mau nggak mau nungguin hujan itu reda kan. Sebenarnya tamu yang dibawa itu nggak terlalu banyak lah ya, sekitar 5-6 orangan lah. Ya dibilang open trip, dibilang private ya private, emang harganya juga lumayan gitu. Kita nggak mau bawa banyak ya, yang penting harganya, orangnya sedikit harganya lumayan gitu, biar kita pun bisa nge-backup mereka dengan tenang gitu kan. Singkat cerita, kurang lebih jam 10 jam 11 nih cuy, itu hujan reda kan, otomatis kita mulai trekking. Cuman ada beberapa peserta yang dia bilang bang kita habis zuhur aja ya, soalnya mau zuhuran dulu. Oh ya udah, akhirnya agak ngaret lagi gitu kan. Ya udahlah, kalau mereka mau zuhuran namanya juga mau sholat kan, masa iya gue larang? Oh nggak bisa nih,
lebih mentingin trekking gitu. Nggak bisa cuy, kalau memang orangnya mau kayak gitu ya udah kita memanut aja, toh gue ini dibayar pada saat itu gitu kan. Singkat cerita, jam 1 kurang kita mulai trekking dari base camp, dan jalur yang gue pakai ini adalah jalur Putri ya. Kita mulai trekking. Ada satu peserta, jadi Angga tengah, gue di belakang. Di depan gue ini ada satu cowok, bukan ngeselin sih, lebih ke pelongo gitu. Tiap ditanya lu lagi ngapain atau kita lagi ngobrol tuh kayak kebanyakan hahnya, lu tahu nggak, kayak apa sih gitu. Jadi gue kayak males kan. Tapi ada beberapa hal yang aneh adalah dia tuh kayak ngeliatin sesuatu tapi entah apa gitu kan. Gue ngecuek aja gitu kan, jalan. Dan nggak lama gue teriak nih sama si Angga yang bagian tengah, "Enggak, melipir belakang dulu bisa kali," gue bilang gitu kan. Dia melipir lah ke belakang, set kecuk, melipir dia ke belakang. Apaan sih? Ini orang apa dah? Tablo banget tampangnya ya. Gue ajak ngobrol malah huha mulu gitu kan. Nggak tahu apa yang dilihat, udah sih biarin aja. Ya udah, gue bilang gini, buat jaga nih manusia halu nggak jelas, lu belakang ya, nanti biar gue kontekan sama si Rangga, kalau tengahnya dikosongin aja gitu kan. Ya udah, iya tenang aja, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, kita jalan. Pos 1 udah kelewatin, pos 2. Sampai di pos 2 ini bisa dibilang lumayan cukup ngaret, dan kondisinya itu udah jam 4-an ya, jam 4-an. Dan gue mikir, wah ini kayaknya bakal kena trek malam gitu kan. Dan kemungkinan UPI pun bakal nyusul setahu gue gitu, kalau memang kita treknya kena trek malam, apalagi kalau dengan kondisi hujan gitu kan. Akhirnya kita di pos 2 ini kita ngeres dulu, terus nyiapin tenaga juga, makan. Dan di pos 2 ini nggak ada sesuatu hal yang aneh, dan kita lanjut sampailah kita di pos 3. Sampai di pos 3 ini pun bisa dibilang harusnya dari pos 2 ke pos 3 ini 1 jam lah paling lama menurut gua pribadi ya. Paling lama itu 1 jam atau 1 jam setengah. Tapi ini ngaret banget cuy, sampai 2 jam. Itu sampai kurang lebih hampir mau maghrib kan. Waduh, gimana ya, udah mau maghrib. Gua nggak ngelihat ada tanda-tanda yang nyusul dari bawah gitu kan. Dari atas. Gue bilang, rundingan lah gue bertiga ini. Gimana nih? Kena trek malam lagi. Orang anak-anak sih kayaknya peserta masih pada kuat ya gitu, kelihatan sih dari tampang-tampangnya. Ya udahlah, biarin aja, kita berdoa aja semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi dari awal-awal nggak ada yang aneh kan. Rangga bilang, ada sih, gue gituin kan. Apaan yang aneh? Nggak tahu lah, gue juga ya selama masih wajar sih, gue masa bodoh gitu kan. Serius? Ya serius, ngapain juga gue bohong. Kita lagi ngerundingin nih, atau ya kita lagi gibah bertiga ini. Bener aja cuy, si orang yang agak ngeselin ini, orang yang tablo ini, kita sebut aja namanya itu si Arman gitu kan. Si Arman ini kayak kesurupan cuy, lu bayangin di pos 3 kesurupan. Di situ ada beberapa pendaki sih, dan ada orang warung juga. Kenapa nih? Jadi kondisinya ini warung, gue di atasnya, gue agak atasnya gitu kan. Gitu kan. Gimana? Minta tolong dah. Minta tolong sama orang warung gitu kan, siapa tahu bisa diobatin. Minta tolong lah ke tukang warung. Ada sebuah kejadian yang aneh gitu kan. Sebenarnya nggak aneh, tapi ini lebih ke lucu gitu. Kayak diobatin, dibaca-baca, nih orang masih kejang-kejang, kayak nggak mau keluar gitu kan demitnya itu. Aduh gimana ya? Ya udah, kita bacain doa. Gue bacain doa tuh, tapi itu demitnya nggak keluar, cuman kayak ngegeram. Kayak gimana sih gitu, kayak orang kesurupan, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Udah gimana ya, ikat aja kali bang ya gitu kan. Ikat aja dah. Ikat tuh kakinya sama gue, tek sama tangannya diikat, set, kelar kan kondisinya. Tapi diamparin sama matras, dan kita pun ya nggak terlalu jauh lah ditungguin gitu kan. Dan beberapa peserta pun ada kepanikan gitu, dan gue bilang, udah kan gak usah panik, kalian yang mau sholat aja, udah tenang, ini biar kita yang nungguin bertiga gitu kan. Ya udah bener bang ya. Tapi ya namanya ada kejadian kayak gitu kan, mereka pasti panik kan. Singkat cerita,
sekitar jam setengah 7 lewat, hampir mau jam tujuan, nih orang kagak sadar-sadar. Nih orang kagak sadar-sadar gimana ya? Kagak tahu. Iseng lah nih bocah kunyuk. Si Rangga ini nanya, lu mau apaan sih? Keluar apa? Kasian ini orang. Orangnya udah culun, tiba-tiba dimasukin sama lu gitu kan. Udah kasihan. Oh, terus gitu kan. Terus aja diajak ngobrol gitu sama si Rangga. Udah, lu mau apa? Terus aja gitu. Ditoyorin itu palanya sama si Rangga. Tambeng banget sih. Itu gua antara kesel, mau ketawa, dan ini orang apa sih maunya gitu kan, sok-sokan berani gitu. Gue langsung nyeletuk lah ke si Rangga. Lu sok-sokan banget sih berani begitu. Ya kagak nampakin ini, biarin aja, emang kenapa sih? Selama kagak nampakin mah gue berani-berani aja, kata si Rangga tuh gitu. Dan gak lama itu orang ngomong kayak gitu, gue ngeliat di atas itu ada yang merhatiin coy. Cak, mampus. Dalam hati gue, ini nih kelakuan si Rangga nih. Tiba-tiba itu makhluk kok nongol di atas gitu kan. Ngapain lu, dia bilang gitu kan. Gak apa-apa. Apaan sih? Gak biasanya lu kayak gini. Lu kalau udah kayak gini lu pasti ngeliat sesuatu, dia bilang. Agak, gak apa-apa. Ini gimana ya? Udahlah kita bagi 2 tim aja, gimana? Salah satu nyusulin yang di atas, salah satu ya panggil Mamang atau Upi gitu kan untuk bantuin kita di pos 3. Sisanya jalan lagi, atau kita nunggu di sini gitu kan. Atau enggak, gue bilang salah satu nunggu ini orang, sisanya berangkat aja. Mau gimana nih, dia bilang gitu kan. Aduh gimana ya, udahlah gini aja. Rangga ini bilang dia yang ngambil keputusan karena dia udah ditunjuk sebagai leader gitu kan. Lu jaga ini orang kesurupan. Gua kan langsung garuk-garuk kepala ya. Kenapa gua ya? Ya udah, lu aja yang tungguin tuh, gua kasih dekat warung. Kita bopong ke situ, sisanya peserta biar gua yang ngawal gitu kan. Dan kemungkinan pasti Upi atau Mamang nyusul kok ke bawah, dia bilang gitu kan. Iya sih. Gimana ya? Ya udah dah, nggak apa-apa, gue mah manut bae sama lu pada gitu kan. Mereka ini berangkat lah, sedangkan gue berdua di tukang warung. Mereka berangkat, udah lumayan cukup lama. Nih orang tiba-tiba sadar, kayak aduh bang tolong lepasin dong gitu kan. Nggak sadar sendiri lah, ini orang nggak diobatin, nggak dibacain doa, nggak apa, tiba-tiba sadar sendiri. Dan dia tuh kayak, ini gue kenapa diikat gitu. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kayak gue kasih penjelasan lah sedikit. Dan dia pun kayak paham dan ngerti. Dan menurut dia itu nabrak satu sosok yang nggak tahu apa, tiba-tiba nabrak aja. Dan dia tuh kayak kerasukan gitu. Dan sosoknya ini tuh ngikutin terus dari bawah, dia bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu pikirin. Terus gimana kondisinya sekarang? Mau dilanjut apa kita standby di sini? Mau lanjut aja bang. Bener nih, gue bilang lanjut. Kita cuma berdua doang loh. Iya bang, insya Allah lanjut. Ya udah lanjut, tapi banyak-banyak baca doa ya, gue bilang kayak gitu. Iya siap bang. Gue antara ya mau lanjut apa nungguin Upi atau salah satu yang turun lagi gitu kan. Gimana ya? Ya udahlah lanjut lah, nyicil-nyicil pelan-pelan gitu kan. Lagian juga masih jam tujuan lewat gitu. Gue bilang masih aman-aman aja. Akhirnya gue nerusin lah gitu. Pos 3 antara ke pos 4 itu kan naujubillah ya, tanjakannya itu lama banget ya. Normal-normal menurut gue 2 jam. Kalau kondisi seperti itu ya mungkin bisa 3 jam lebih gitu kan. Ya udahlah, bismillah aja gitu kan, kita lanjut lagi. Walaupun gue agak sangsi untuk meneruskan perjalanan itu kan, jalan. Dan kali itu tasnya itu udah gue yang bawain cuy. Udah gue yang bawain karena ya gue gak berani dia bawa beban banyak, takutnya dia kenapa-napa gitu kan. Tapi tetap aja kondisinya dia nggak bawa tas pun, selangkah 2 langkah berhenti, selangkah 2 langkah berhenti, dan itu lama banget. Sedangkan gue kondisinya lumayan cukup berat kan. Gue tuh kayak pengen, nih orang gue gendong aja apa kali ya. Kayak kesel banget gitu kan. Kalau gue gendong tas gue tinggal, gue harus ada 2 pilihan. Kalau tas gue tinggal atau orang yang gue iniin gitu. Ya udahlah, nanti nungguin Sufi aja lah, gimana ininya gitu kan, nungguin yang dijemput. Jalan terus kabut, lama-lama muncul tipis-tipis gitu kan. Set, kabut dong, gue bilang gitu kan. Gue bilang nih sama si Arman ini, si satu peserta ini, man, kalau ngelihat apa-apa bilang aja ya, nggak usah dipendam.
nggak usah kayak yang lain gitu, nggak usah diumpetin. Kalau sama gue bilang aja, ya setidaknya gue bisa antisipasi lah, biarpun gue nggak ngeidep-idep juga gitu kan. Iya bang, siap dia bilang gitu kan. Gue lanjut lagi jalan sampai kita sampai di beberapa pos-pos yang sekarang jadi warung gitu kan. Jalan itu kurang lebih udah jam 8 lewat, gue masih belum sampai namanya di pos 4 ya. Dan yang dari atas pun belum ada yang kelihatan turun. Dalam hati gue, gue tahu banget nih kelakuan, pasti nungguin di pos 4 dan sengaja banget nih manusia nggak turun ke bawah gitu kan. Emang niatnya mau ngejailin, nggak mungkin sih kalau sampai kayak begini gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue lanjut lagi jalan. Si Arman ini bilang, bang, itu sebelah kanan putih-putih apa ya? Gue langsung nengok, bro. Putih-putih kabut kaliman, gue gituin kan. Enggak bang, kok gerak-gerak? Gue perhatiin lagi, di mana man? Coba tunjuk man gitu kan. Ditunjuk sama dia di sono. Gue nggak ngelihat sama sekali apapun gitu kan. Ini orang udah kecapean apa gimana ya, nggak halu banget gitu kan. Gue nggak bisa ngelihat. Ya memang sih ada beberapa momen ya seperti itu gitu kan. Gak ada apa-apa, udah, yuk nggak usah diliatin. Mungkin kepalanya lagi lagi oglek kali, gue bilang gitu. Dia pengen uget-ugetan begitu kan. Udah nggak apa-apa, nggak usah dieruin, jalan lagi aja. Jalan tuh, jalan. Ya seperti biasa ritmenya itu ya bentar-bentar berhenti, bentar-bentar berhenti. Ya gue mau nggak mau ngikutin dia walaupun pundak gue udah sengklek banget cuy. Aduh, pos 4 belum sampai, yang nyusulin juga kagak ada. Nih si Arman yang tadinya lagi jalan di depan, tiba-tiba dia lari ke belakang. Gua panik dong dengan kondisi berat gitu kan. Gua kira dia tuh mau lari gitu, yang ternyata dia mau ngumpet di belakang gua. Gua langsung otomatis kayak, lu mau kemana gitu kan. Enggak bang, gua gak kemana-mana, gua cuma di belakang lu. Lah emang kenapa? Itu bang, di depan ada yang nungguin. Gue perhatiin lagi ke depan, siapa yang nungguin? Upi kali ya, tim depan kali ya. Orang, gue tanya gitu kan. Nggak tahu bang, sosoknya serem. Lah lu bisa tahu dari mana serem? Tadi mukanya nggak nggak sengaja ke center sama dia. Di mana? Gue nggak ngeliat apapun gitu kan. Itu bang, di akar dia lagi duduk. Di depan gue memang ada akar, tapi gue perhatiin nggak ada akar apa-apa gitu kan. Udahlah, gimana ya, gue mikir kan. Udah gini aja, lu jangan ngeliat ke depan, lu pegang tangan gue. Kondisi bawa beban dong, gue ngegandeng laki-laki. Lu bayangin, ngegandeng cewek sih enak-enak aja cuy gitu kan. Lah ini ngegandeng laki kan. Ya udah pegangan aja, pegangan. Gue masih aman-aman aja cuy, gue belum dapet teror apapun. Ya udah yuk, walaupun tadi di awal-awal gue ngeliat satu sosok gitu kan. Ya udah yuk, benar bang ya, jangan tinggalin gue. Iya, nggak gue tinggalin, gue bilang gitu. Gue gandeng nih, jalan. Dan pas sudah ngelewatin satu akar yang memang di situ akarnya tuh jelas banget, yang enak banget lah kalau buat dipakai duduk gitu. Gue udah kelewatin, kecium aroma bunga melati. Bau nih, dalam hati gue, bau nih. Roman-romannya ada yang lewat, gue bilang gitu kan. Ya udahlah, selama nih manusia nggak kenapa-napa, nggak kesurupan lagi sih, gue bodoh-bodoh amat gitu kan. Ya udahlah, gue lanjut lagi jalan. Dan tiba-tiba nih bocah si Arman lagi-lagi lari nyeruduk ke gue ke depan. Kan gue lagi megangin nih tangan ke depan begini. Harusnya kalau enak kan dia melipir ke kiri, jadi tangan gue nggak kepelintir lah. Dia muternya ke kanan, otomatis gue muter dong, set, dan gue sampai jatuh. Astagfirullahaladzim, ini manusia kenapa sih gitu kan. Gue mau teriak, mata gue mau kesel, tapi peserta gue dalam hati mah dongkol. Sumpah itu kalau salah satu temen gue atau tim gue, udah gue injek-injek batang lehernya. Tapi gue pikir lagi, aduh, gue udah bener-bener nih orang kemana. Dalam hati gue pengen nangis juga, kesel juga, jengkel juga gitu kan. Ternyata dia tuh ketakutan bahwa di belakangnya dia ngeliat ada satu sosok pocong itu lagi duduk. Bang, buruan bang, dia sampai teriak begitu. Kondisi gue masih duduk begini kan. Itu kondisi gue jatuh. Buruan bang, di belakang lu ada pocong gitu kan. Kondisi gue gak bisa ngeliat ke belakang cuy. Jadi jalan tanjakan, gue jatuh itu ngadep ke depan begini, otomatis gue bangun susah dong.
Dan gue mau nengok juga boro-boro. Dan gue kalau mau harus bangun itu gue harus muter dulu. Kayak ya gue menghadapnya tuh ke arah yang mau turunan gitu, baru gue bisa berdiri. Ribet banget sih ini orang, pacang pocong bacot banget dalam hati gue gitu kan. Gue ngebalik lah, set, tek. Gue langsung diem dong. Lah, tiba-tiba nih manusia atau sosok kok nongol gitu kan, duduk. Dalam hati gue cuma satu, jangan nengok gitu kan. Aduh, udah malam mas, gue abis jatuh juga, dengkul agak gemeter gitu kan. Gue buru-buru kali ya, gue bangun nih pelan-pelan, seret. Kan berat nih cuy tas gue ya. Baru ruku begini nih, gue kayak mau ngangsrodin tas ke atas gitu, tek gitu kan. Itu pocong nengok sambil nyengir cuy. Dan ketika nyengir, astagfirullahaladzim, gue cuman mampus, mukanya jelek banget gitu kan. Gue langsung mendadak gue langsung jadi kuat cuy, atau kayak iya gimana sih namanya, kena panik gitu kan. Aduh, gue langsung balik dan gue langsung ngejar si Arman tuh. Ayo man, cepetin jalan lu man, nggak bener nih pocongnya jelek, ayo man jalan terus man. Jalan tuh, dan tiba-tiba pun si Arman yang tadinya ketakutan, yang jalannya lemes, mungkin karena dia juga udah panik kali ya, diteror terus ya, terus-terusan nih jalan. Terus-terusan jalan. Dan singkatnya kita sampai di pos 4. Sampai di pos 4 ini hampir mau jam 9. Itu udah malam banget cuy. Dan bener aja, itu di pos 4 itu ada Mamang, ada Upi. Dalam hatiku, ini dua ngapain turun ke bawah kan gak jelas. Dan pas lagi nengok, itu dua manusia lagi serangga-serenge, ketawa-ketawa aja kan. Nggak lama banget sih, ngawa satu orang doang. Bacot, gue bilang, gue gituin kan. Udah sini, kata Mamang, tas lu gue yang bawa dua-duanya. Gue langsung kayak ngegubrakin tas tuh, bawa gitu, gedek banget. Lu kawal tuh, gue penjalan duluan sama ya siapa kayak yang duluan. Ya udah ya, jalan nih mereka. Gue sih berharap ya adalah kejadian tipis-tipis serem-serem. Dan ketika sampai Surken itu nggak ada satu sosok pocong yang nongol. Dan si Arman ini itu nggak sama ritmenya ketika dari pos 3 sampai pos 4 yang tadinya selangkah berhenti, tiba-tiba kayak normal, kayak pendaki biasanya aja. Capek mah capek, tapi nggak kayak awal gitu, nggak kayak pos 3 ke pos 4. Dalam hati gue, ini manusia kenapa gitu kan. Mamang langsung jeletuk dong, ngapain lu, kesel ya? Enggak apa-apa, biasa aja, nggak ada serem-seremnya. Mamang, nah gitu dong. Dalam hati gue, kalau bukan Mamang lu, gue ketok walanya, nyindir-nyindir. Gue tahu, ya udah gue gitu, cuman begitu doang. Nggak kayak jalan. Singkat cerita, sampailah kita di Surken. Sampai di Surken itu kondisinya jam 10 cuy. Itu bisa dibilang lumayan cepat gitu kan. Sampai jam 10 dan seperti biasa kondisi di Surken ini, gue tuh nggak ngecamp yang dekat mata air, karena memang ya ke mata air itu ngapain juga sih menurut gue gitu kan ya. Di pintu-pintu Surken juga udah enak sih, nyari tempat yang lumayan strategis gitu kan. Si Arman juga udah masuk ke tenda, sedangkan gue disambut sama panitia lain. Ya Mamang juga kan bawa panitianya gitu kan. Lama banget sih lu Sul gitu kan. Nggak apa-apa ya, namanya juga hidup, gue bilang. Kadang lama kadang cepet, gue gituin aja. Kayaknya bisa ada kejadian seru nih. Seru banget gue bilang. Dan si Rangga sama si Angga juga ketawa-ketawa aja. Gue dalam hati gue, liatin aja lo, nanti lo kena, gue bilang gitu kan. Singkatnya udah tuh, gue udah ganti baju, semua juga udah dikasih makan. Kondisinya itu udah jam 12-an. Kondisi jam 12-an semua panitia ngumpul, sedangkan semua peserta itu tidur. Panitia di situ kurang lebih ada sekitar 8 orang, lumayan cukup banyak gitu kan. Panitianya Mamang sama panitianya si Upi gitu. Udah, kita lagi ngobrol-ngobrol nih, dan anehnya malamnya itu alhamdulillah nggak hujan ya. Walaupun lagi musim hujan, biasanya tuh hujannya tuh di pagi hari gitu kan. Ngobrol-ngobrol, ditanya lah sama Upi, ya bang tadi kenapa, kejadiannya kenapa bisa kesurupan itu anak orang. Lah mana gua tahu anjir. Ya kalau tahu dia kesurupan juga gue udah ngasih tahu kali. Gue nggak mau juga di belakang gitu kan. Ya tiba-tiba kesurupan, lagi banyak pikiran kali, lagi banyak beban, putus cinta gitu kan. Gitu. Terus tadi di pos 4 ada apaan?
Nggak ada apa-apa, gue bilang, biasalah lagi cari muka, gue bilang demi sini sama gue gitu. Nah ya udahlah, nggak ada yang aneh-aneh kan. Iya, nggak ada yang aneh-aneh. Si Rangga sama si Angga, yang pertama itu si Rangga ini pengen kencing kan. Gue kencing dulu ya, kita lagi ngobrol asik nih. Ya gua kesel kan, gua jailin, hati-hati, sosok yang ngikutin si Arman masih ngikut loh, gue bilang, masih merhatiin aja. Lo gak usah nakut-nakutin, tenang aja sih, udah di sini udah aman. Lagi juga gue kencing gak jauh-jauh tuh di belakang Edelweiss tersebut gitu kan. Ya udah, gue cuma ngebilangin aja, gue nggak ada niatan atau gue nggak ngelihat apapun pada saat itu. Intinya ya cuman mau nakut-nakutin aja gitu kan. Dan Mamang pun sempat nyeletuk, kalah nakut-nakutin, ntar lu juga mau kencing kagak bakalan ada yang mau nganterin. Ya emang apa gitu kan. Pas sudah berangkat nih si Rangga, kucuk-kucuk balik lagi. Ngapa lu balik lagi, muka lu pucet banget gitu kan. Nggak apa-apa, dah temenin yuk Sul, temenin. Nggak mau. Si Angga juga tiba-tiba pengen kencing kan. Ya udah, iya dah yuk. Kenapa sih lu nggak mau kencing situ? Nggak mau, di situ ada ranjau. Gue udah tahu nih, mukanya pucat-pucat udah beda gitu kan. Oh ya udah, kencing di mana? Tuh di sono aja kali ya, enak. Ya udah di sono. Melipirlah dia ke sebuah pohon yang memang nggak cukup gede, karena pohon di situ kan emang kecil-kecil ya di Surya Kencana. Set, mereka lagi asik berjamaah. Yang gue lihat, gue tuh merhatiin aja gitu kan. Ketika mereka pipis itu, entah cuman bayangan dari mata gue atau gimana, di sebelahnya si Rangga ini ada satu sosok yang kayak nggak kelihatan jelas banget gitu kan. Itu kayak apaan ya, berdiri pohon apa bukan gitu. Dan kenapa tuh manusia tiba-tiba pipisnya jauh banget gitu kan. Gue tanya, Mang, mata gue salah lihat nggak? Itu di sebelah bocah-bocah apaan dah? Diliatin sama mama. Biarin aja udah, teriakin dah. Itu di sebelah lu apaan gitu. Mamang kan ya, gue dikasih kode kayak begitu kan, langsung gue teriakin dong, Rangga, di sebelah lu ada apaan tuh? Mereka berdua langsung nengok dong, refleks. Berisik lu, ambil nengok tapi dek. Mereka itu lagi pipis belum kelar cuy. Itu langsung ngibrit berdua. Kondisi ya gimana sih orang pipis cuy? Pipis airnya masih keluar gitu kan. Mereka lari dan kelihatan cuy. Itu lari sambil pipisnya kelihatan gitu kan. Itu di situ gua ketawa ngakak sejadi-jadinya. Dan singkatnya itu bocah berdua sampai nih. Wah sialan, lu udah bilang gitu kan, ngejailin gue. Lah ngejailin gimana, orang tiba-tiba ada sih. Dan si Rangga ini juga bilang, ternyata iya beneran tuh sosok masih ngikutin. Tadi gue di sono juga kelihatan, makanya gue langsung balik lagi. Untung keburu kelihatan gitu kan, nggak terlalu ngeliat mukanya jelas. Gue bilang itu mah orang lagi BAB kali. Beneran lu nggak percaya, lu lihat tadi sono. Gue penasaran dong, gue cek, ternyata nggak ada apa-apa. Gue balik lagi, nggak ada no. Gue sekalian kencing juga gitu kan, nggak ada apa-apa. Masa sih beneran nggak ada apa-apa gitu kan. Nah ya udahlah, ngobrol-ngobrol lagi. Itu semua panitia, 8 panitia itu nggak ada yang tidur sampai pagi cuy. Kita ngobrol aja, ngopi nyepat. Emang pada saat itu nggak ada ya, kalau udah datang namanya ngobrol terus cuy, udah tuh nggak ada yang namanya kita tidur tuh. Apalagi udah kasihkan ngobrol, ngebahas tentang sesuatu hal yang nggak jelas gitu. Ngobrol-ngobrol udah mulai memasuki subuh. Mama nggak mau ini, pergi dia ngambil air, sekalian wudhu juga gitu. Udah kok berdua ngambil air ya, lu pada di sini aja, lu prepare bawa masak aja, dia bilang. Ya siap, dia bilang gitu kan. Udah tuh mereka ngambil air, gua sama si Angga ini masak-masak, dan beberapa panitia juga masak-masak gitu kan, prepare. Si Angga ini bilang, aduh tiba-tiba perut gue mules lagi ya, gue kira mana ya, anterin yuk. Udah subuh ini sih masih aja takut gitu kan. Ya udah dah, gue boker sendirian. Boker nih, set, gue biasa aja gitu kan, masak. Dan di dalam tenda itu ada yang teriak-teriak, iPhone gitu kan. Dan gue tahu banget suara tersebut itu adalah suaranya si Arman. Otomatis gue langsung buka tendanya, dan kelihatan bahwa si Arman ini kesurupan lagi gitu kan. Mana bang tolongin bang, ini bocah tiba-tiba teriak, ngapa ya? Dari kemarin kayaknya nih orang kesurupan mulu gitu kan. Kenapa sih bang? Coba bang benerin. Kata gue, apa yang dibenerin, orang kesurupan gitu kan.
kebetulan ada dari panitianya Mamang yang memang lumayan cukup ngerti gitu kan. Wah tolong benerin lah gua obatin gitu kan. Ya udah coba sini sama gua. Dibacain doa dan alhamdulillah langsung sembuh. Dan dari ketika udah sembuh itu ditanya kenapa, nggak tahu, ada sosok yang ngikutin terus dan dia tuh nempelin terus, nggak tahu maunya apa gitu kan. Dan tiap mau ngedeketin tuh saya selalu bilang jangan ngikutin, tapi dianya selalu ngikutin. Oh ya udah, akhirnya kayak ngomong, lu lagi banyak pikiran ya, lagi banyak beban gitu kan. Dia cuman kayak ngasih isyarat, nggak menjawab dia, tapi kayak ngasih kode bahwa dia memang lagi banyak beban pikiran gitu kan. Dan ya udah banyak doa, udah sholat subuh aja ya, kita berjamaah sholat subuh. Singkat cerita, subuh pun udah lewat dan gue pun prepare masakan tuh udah selesai, tinggal masak doang. Mamang juga ngambil airnya cepat gitu kan. Akhirnya kita berjamaah tuh semua sholat subuh, dan dari situ pun tidak ada yang ngeganggu atau ada sosok apapun lagi. Nah, kita itu nggak ada yang ngeh dengan si Angga ini yang BAB pada saat itu kan. Jadi kita udah berjamaah sholat gitu. Upi nanya, kayaknya panitia ada yang hilang satu dah. Gue langsung ngecek dong. Lah, itu bocah kemana ya? Gue baru ngeh juga. Tadi sih BAB, gue kira udah balik karena ya kita nggak bisa merhatiin karena satu nolongin orang kesurupan dan ya udah itu kan langsung kita sholat berjamaah semua. Itu kemana ya? Dan pas dicari, tadi dia BAB-nya kemana? Tadi sih ke sono, masa iyanya sekarang nggak mungkin. Masa iya tidur juga nggak mungkin. Dan lari panik juga nggak mungkin kalau jatuh ke jurang kan. Coba dah lu samperin. Gue carilah sama si Rangga. Kucuk. Dan tiba-tiba nih bocah entah pingsan, entah ketiduran, tapi gue rasa pingsan. Dia tuh lagi kayak ngegeletak begitu kan. Astagfirullahaladzim, gue bangunin lah dia. Bangun. Dia langsung kaget tuh. Ampun. Gue gak berani lagi. Ini gue berdua, lu kenapa sih? Dan lu tahu ketika pingsan, celananya belum dipakai. Dan di situ juga masih ada tokainya. Dan itu kan mau nggak mau kayak kita ngebangunin walaupun dengan sedikit kesel kan. Dari situ kayak, lu astagfirullahaladzim, lu ngapa bisa-bisanya tidur di sini? Bukan tidur, tadi gue nggak bisa gerak, tadi gue didatangin sama sosok bla 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 lah, diceritain. Ya udah lu kelarin ini, bau banget lagi. Itu cuy, si Rangga itu sampai muntah-muntah gara-gara ya mau gimana ya, orang BAB disamperin dan kita juga panik gara-gara teman tidur di situ gitu kan. Singkatnya kita balik lagi dan nanya, tuh ngapa bocah? Gak tahu, lagi kesenengan kali. Gue bilang lagi masuk angin kali, udahlah biarin aja. Ditanya kan sama Upi, takutnya beneran gitu kan. Lu ngapa masuk angin? Enggak apa-apa, ntar aja gue ceritain. Kesel banget gue tuh sama satu manusia, dia bilang gitu kan. Apaan sih? Gue bilang, kepo aja gue bilang, gue gitu kan. Udah. Akhirnya kita prepare masak-masak dan gak lama si Angga ini muncul dengan napas yang kecapean gitu kan. Kecapean kayak gitu kan. Lu ngapain? Gue bilang, gak apa-apa. Udah aku pengen makan nih, gue udah lapar gara-gara BAB. Ya lu ngapain? Udah nanti aja gue ceritainnya. Singkatnya masakan udah jadi dan kita sarapan dan di situ ditugasin lah Angga sama Rangga ini nganter samit. Dan ada beberapa dari tim panitia si Mamang juga gitu kan nganter samit juga. Dan sedangkan gua Mamang sama Upi itu ya kita santai-santai ngopi gitu kan. Ya namanya sama keluarga gitu kan, kapan lagi ngumpul bareng keluarga di gunung. Singkatnya mereka samit, kita ngobrol-ngobrol tuh. Dan Upi tuh nanya, ngapa sih tadi? Itu gue bilang, jadi si Angga itu pingsan. Gue jelasin tuh, gue ceritain, gue bilang, alah masih aja Mamang tuh kayak nyintir, masih aja ikut sama lu Pi, bocah-bocah masih pada penakut. Jangankan mereka, nih si kunyuk aja satu juga masih penakut. Ya jangan samain ya, gue bilang. Gue sih bukannya takut, gue cuman malu doang sama mereka. Kasian gitu kan, lagian juga gue agak minder sama mereka. Alah ngomul aja lu, dia bilang gitu kan. Ya udah nih gimana? Ya nanti gue jadi leader lah, gue pengen buru-buru sampai, gue nggak mau nih kelihatan cuaca udah mendung, takut hujan juga gitu kan. Singkat cerita, yang lain samit dan hari kita ngobrol panjang. Akhirnya kita pulang lah.
Dan kondisi pada saat itu pun nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh ya. Ketika udah turun dan alhamdulillah, dan ketika mau turun pun itu bener-bener hujan cuy. Kurang lebih pas mau turun itu jam 9-an, jam 10-an itu mereka udah sampai di tenda lagi, tapi hujan deras dan mengharuskan kita pulang itu, turun dari Surkan itu sekitaran jam 2 lewat. Jadi otomatis kalau jalannya keong itu bakal kemalaman, dan gue udah minta untuk jalan duluan, dan gue dibebanin bawa tas lumayan cukup berat ya, kayak double gitu kan. Dan biar mereka yang nyantai-nyantai gitu ngawal si peserta ini, karena gue nggak mau apalagi ada orang yang kesurupan gitu. Singkatnya akhirnya gue turun dengan kondisi ngebut cuy, lari benar-benar, dan kondisi gue sampai di Tanah Merah itu nggak kemalaman karena memang gue nggak ada beban untuk ngawal mereka. Jadi gue pengen buru-buru cepet dan gue nggak mau kena trek malam, apalagi gue takut hujan. Dan ketika sampai di Tanah Merah pun itu kondisinya udah gerimis dan hujan lah. Dan udah sampai Tanah Merah gue langsung buru-buru ke base camp biar cepet sampai gitu kan, dan gue istirahat santai-santai. Dan lu tahu nggak, ternyata cuy, mereka itu semua sampai jam 9 atau jam 10 malaman. Ya lagi-lagi mereka terkendala dengan si Arman ini yang kesurupan. Ya walaupun bisa disembuhin tapi tetap aja. Dan kelihatan muka-muka dari panitia, terutama si Angga sama si Rangga ini pada kesel. Ya intinya kayak gedek aja gitu kan. Gue sih cuma serangga-seringnya hai gitu kan. Dan muka-muka mereka berdua tuh kayak kesel banget ngeliat gue ketawa. Apalagi ngeliat gue udah santai, udah rapi, udah mandi gitu kan. Ya lagi-lagi alasannya si Arman ini kesurupan adalah gara-gara dia memang lagi banyak pikiran cuy. Dan dia pengen naik gunung itu, pengennya sih bisa ngelupain tentang masalahnya itu. Tapi ya gimana cuy, namanya juga masalah kan pasti aja ke bawah-bawah. Dan makanya dari itu ketika kalian naik gunung itu, entah masalah pribadi, masalah percintaan, masalah keluarga atau apapun, jangan pernah dibawa ketika naik gunung. Karena ketika kita naik gunung itu kita ya senang-senang, fun, healing gitu kan. Bukan bawa masalah ke gunung. Yang ada kita banyak ngelamun, dan itu bisa salah satu faktor nanti kita kesurupan lah. Karena kesurupan itu kan bisa jadi gara-gara pikiran kita kosong, pikiran kita kemana-mana gitu kan. Dan ceritanya cukup sekian cuy. Dan ya sesuai janji gue ya, cerita UPI itu bakal gue tayangin sebulan sekali. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Apapun yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang buruk silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.